Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wakil Gubernur dan jajarannya kemarin meresmikan Kampung Susun Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, Kampung Susun Kunir, pemirsa, yang berada di kawasan sejarah Kota Tua merupakan hunian yang dibangun oleh Pemprov DKI untuk masyarakat korban penggusuran pada tahun 2015 lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sabtu sore meresmikan Kampung Susun Kunir di Jalan Kukusan Taman Sari, Jakarta Barat. Peresmian ditandai dengan penyerahan simbolis kunci kepada perwakilan warga penghuni dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur hunian baru bagi warga korban penggusuran. Anies mengatakan Kampung Susun Kunir terdiri dari 33 unit hunian yang berada di 4 lapis lantai bangunan dan 1 lantai basement. Anies berpesan kepada warga penghuni Kampung Susun Kunir untuk merawat dan menjaga hunian baru mereka. Pemirsa, dari Kampung Susun Kunir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian meresmikan pembukaan kembali Kota Tua Jakarta pasca revitalisasi. Anies mengubah nama Kota Tua menjadi Batavia. Usai direvitalisasi, Kota Tua Jakarta kini hadir dengan wajah baru, yaitu kawasan rendah emisi yang terintegrasi dengan transportasi umum seperti bus Transjakarta, KRL, dan kedepannya MRT. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tujuan revitalisasi ialah untuk memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung. Anies juga merubah nama Kota Tua menjadi Batavia. Diharapkan Batavia dapat menjadi ikon wisata baru bagi Indonesia. Kita namai kawasan Batavia sebagaimana nama aslinya dulu. Ini adalah Batavia. Nah, kota ini, kawasan disebut Kota Tua, tapi kita rancang ulang sehingga Kota Tua ini menjadi kota masa depan. Namanya Batavia mencerminkan masa lalu, tapi konsepnya mencerminkan kota modern masa depan. Itulah yang sedang dibangun di tempat ini. Selain Batavia, Anies tengah merevitalisasi Pasar Heksagon, pengendalian banjir, Museum Bahari, dan Plaza Beos. Dari Jakarta, Yola Dewianti, Pandu Priyo Aji, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, selain Kampung Susun dan revitalisasi kawasan Kota Tua, salah satu program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinanti-nantikan adalah rumah DP 0 rupiah. Salah satunya di Cilangkap yang telah diresmikan pada hari Kamis kemarin. Hunian berbentuk rumah susun dengan nama resmi Jak Habitat DP 0 rupiah Cilangkap telah diresmikan pada Kamis kemarin. Sebanyak 1.348 unit hunian down payment 0 rupiah di Menara Kanayan Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur siap untuk dihuni. Terdapat 2 tipe hunian yang tersedia, yaitu tipe 2 kamar tidur dengan luas 34,4 meter persegi dan tipe studio dengan luas 23,8 meter persegi. Salah satu syarat untuk menjadi penghuni adalah harus memiliki kartu identitas atau KTP dan kartu keluarga atau KK DKI Jakarta. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah proses cara mendapatkan rumah DP 0 rupiah ini, pemirsa, sudah bersama kami rekan Ayu Pratewi langsung dari rumah DP 0 rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur. Halo, selamat siang Ayu. Bagaimana Ayu proses mendapatkan rumah DP 0 rupiah ini? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga Anggi. Memang pada hari Kamis kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi sudah meresmikan hunian DP 0 rupiah ini, dan saat ini dari tadi pagi kami hingga siang hari ini kami memantau bahwa di hunian ini masih terpantau sepi karena berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sejumlah masyarakat yang sudah mendaftar untuk menghuni tempat ini saat ini masih dalam proses screening data-data. Dan bagi Anda warga DKI Jakarta yang memang ingin ataupun berminat
tinggal ataupun bertempat di hunian rusun ini. Yang pertama, Anda diwajibkan memiliki KTP atau kartu tanda identitas DKI Jakarta serta kartu keluarga DKI Jakarta. Dan Anda juga diharuskan belum mempunyai rumah. Dan ini tentu disertai dengan keterangan dari kelurahan setempat, serta bagi Anda yang sudah menikah diwajibkan sudah memiliki akta nikah yang secara resmi. Sementara itu juga bagi Anda yang memang pekerja, di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwasannya masyarakat ini biasanya salah mengartikan bahwa maksimal dengan UMP masyarakat yang didapat itu 14,8 juta, tapi banyak sekali masyarakat yang mengartikan bahwa ini adalah jumlah minimal. Sekali lagi, dari petugas dari rumah hunian ini menegaskan bahwa dengan UMP 14,8 ini adalah jumlah maksimal. Jadi bagi Anda yang memang mempunyai UMP di bawah 14,8 juta, maka Anda bisa mendaftar. Jadi jangan khawatir, meskipun Anda ada di angka 6 juta UMP-nya, ketika Anda mendaftar dan memang Anda lolos dengan seleksi ataupun screening yang dilakukan di sini, maka Anda akan tetap mendapatkan kesempatan untuk menghuni hunian ini. Namun begitu juga ketika UMP Anda melebihi 10 juta. Meskipun UMP Anda melebihi 10 juta, namun ketika Anda tidak lolos dari seleksi ataupun tidak sesuai dengan ada keterangan dari bank, maka Anda tidak diperkenankan untuk menghuni hunian ini. Sementara itu juga setelah itu Anda bisa mendownload aplikasi yaitu Sirukim, yang aplikasi sistem informasi perumahan dan pemukiman. Nanti Anda bisa mendownload di HP Anda, kemudian Anda buka dan proses pendaftarnya sama. Anda hanya cukup memasukkan email dan juga mengatur password. Setelah itu Anda tinggal memasukkan data diri, kartu identitas Anda. Sekian Pram dan juga Anggi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Ayu Pertiwi langsung dari Rumah DP Rupiah Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah kini sudah mencapai 98% selesai. Ya, rencananya bulan depan TMII sudah diuji cobakan ke masyarakat umum. Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah sudah mencapai 98% karena beberapa anjungan telah selesai direnovasi. Kini, tempat wisata sejak zaman Orde Baru ini telah berubah menjadi lebih segar dan alami. Setelah dilakukan revitalisasi, pemerintah menambahkan Pulau Miangas dan Pulau Rote, serta jumlah anjungan menjadi 37 provinsi. Setiap anjungan juga menampilkan ciri khas tiap daerah, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon daerah tersebut hingga kuliner. Tidak hanya itu, kapasitas parkir dapat difungsikan hingga mencapai 500 mobil dan minim dari polusi. Rencananya, pada bulan Oktober 2022 nanti akan dilakukan pembukaan uji coba kepada masyarakat dan dibuka secara resmi pada Januari tahun depan. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Novandwi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui wajah baru Taman Mini Indonesia Indah, saat ini sudah bersama dengan kami Nastasya Frina yang telah berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat siang Nastas, seperti apa nih wajah baru TMII saat ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga Pram. Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah kini sudah mencapai 98%. Artinya di sini juga untuk pembangunan anjungan sudah hampir selesai. Di sini kami berada di salah satu tempat yang telah dilakukan revitalisasi, yaitu di danau, di mana danau ini memang bergambarkan dengan peta yang ada di Indonesia. Di sini sebelumnya memang untuk danau tersebut juga bergambarkan peta Indonesia, namun di sini diubah menjadi lebih luas untuk area pedestriannya, sehingga juga masyarakat di sini bisa berolahraga pada pagi hari ini. Kemudian juga jika kita melihat lagi untuk hal lainnya, di sini juga lebih rindang dikarenakan juga banyak pepohonan yang berada di kanan dan juga kiri di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu juga pemerintah sudah menambahkan 2 pulau, yaitu Pulau Miangas dan juga Pulau Rote. Sementara itu juga terdapat 37 anjungan, di mana ini juga sudah lengkap seperti provinsi yang ada di Republik Indonesia. Kemudian juga untuk beberapa anjungannya ini sudah lengkap dengan rumah adat, kemudian juga baju adat, dan yang terakhir ini juga ciri khas dari ikon masing-masing dari tiap daerah.
Kemudian juga jika kita melihat lagi, memang sebelumnya ini terdapat snow bay, namun ternyata saat ini sudah dirubah menjadi area parkir, sehingga untuk area parkir sendiri ini juga cukup luas, Anggi dan juga Pram, di mana ini juga dengan kapasitas 500 kendaraan bermotor ataupun juga mobil. Sehingga hal ini juga diharapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih sejuk dan juga untuk meminimalisir adanya emisi yang ada di sini. Kemudian juga untuk area trotoarnya juga lebih luas dan juga lebar. Kemudian juga diharapkan juga dengan adanya Taman Mini Indonesia Indah ini akan menjadi ruang sejuk yang ada di sini, dan rencananya ini akan dibuka secara umum pada 1 Januari 2023. Anggi, Pram. Ya, Nasda Syafrina melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih rekan Nasda.